Shalom dan selamat pagi seluruh jemaat Tuhan di SIB Kesangkatan. Sebelum kita memulakan ibadah kita pada hari ini, mari siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, jiwa kita untuk kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini, mari kita berdoa dan membuka ibadah ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang baik. Engkau Tuhan yang sentiasa memerhatikan anak-anak-Mu. Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan setiap hari, Tuhan, tibalah saatnya pada waktu ini secara khusus kami mau datang kepada Engkau dalam ibadah raya Ahad kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kami Engkau persiapkan hati kami, jiwa kami, pikiran kami untuk kami datang menyembah-Mu pada pagi hari ini. Bapa, siapkan anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Biarlah hati kami punya ketenangan, kami punya konsentrasi untuk mengikuti ibadah dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya ya Tuhan. Bapa, kami berdoa biarlah pagi hari ini kami dapat merasakan suasana surgawi dalam ibadah raya kami. Kami menjadikan surga sebagai tumpuan audiens penyembahan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap yang terlibat di dalam pelayanan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan mengurapi mereka. Bahkan setiap anak-anak-Mu yang mungkin bersama-sama kami, bersama ada di rumah, bersendirian, di tempat kerja, di hospital, atau dimanapun saat ketika ini. Tuhan, Engkau bekerja dengan luar biasa melawat setiap kami dengan urapan dan hadirat-Mu, sehingga kami semua dapat merasakan hadirat Tuhan di dalam penyembahan, di dalam pemberitaan firman Tuhan, maupun di sepanjang ibadah ini kami akan merasakan hadirat-Nya Tuhan. Hamba berdoa pada pagi hari ini Tuhan, kiranya setiap kami Tuhan benar-benar memiliki kehausan dan kelaparan akan firman-Mu, hadirat-Mu dan kuasa-Mu. Biar setiap kami Tuhan akan mengalami Engkau dalam ibadah raya pada hari ini. Tuhan, kami berdoa biarlah setiap kalau ada di antara kami yang sedang sakit, yang lemah, Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan pada hari ini. Yang kekurangan Tuhan cukupkan pada hari ini. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang bekerja dan akan menjaga seluruh kepribadian keluarga kami, bahkan pekerjaan kami, bahkan segala sesuatu yang kami lakukan demi kemuliaan-Mu. Kami berdoa biarlah pada pagi hari ini dalam ibadah raya ini Tuhan, kami semua akan mengalami berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami buka ibadah ini. Amin. Selamat beribadah. Shalom. Mari kita sama-sama memuji Tuhan di pagi ini.
Bertepuk tangan bersama. Mari kita sama dimanapun kita berada, sama-sama kita memuji lagu ini. Haleluya. Allahku dahsyat, Allah perkasa, perbuatannya yang ajaib. Allahku dahsyat, Allahku setia, menuntun hidupku selama-lamanya. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku, perbuatan-Mu dahsyat. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku, perbuatan tangan-Mu. Ku memuji, ku bersyukur selalu kebesaran-Mu Tuhan di hidupku. Kau beri kemenangan, Kau beri kebebasan. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku menyembah-Mu. Ini hidupku, ku serahkan padamu. Ini jiwaku, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku, perbuatan-Mu dahsyat. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku, perbuatan tangan-Mu. Ku memuji, bersyukur selalu kebesaran-Mu Tuhan di hidupku. Kau beri kemenangan, Kau beri kebebasan. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku menyembah-Mu. Ini hidupku, ku serahkan padamu. Ini jiwaku, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Bentuklah sesuai kehendak-Mu. Bentuklah sesuai kehendak-Mu. Bentuklah sesuai kehendak-Mu. Mari kita teruskan pujian ini Tuhan. Haleluya. Katakan, kasih sayang-Mu tak pernah berubah. Sejak pertama kita bersama, sampai kini pun ku tetap merasa kesetiaan yang sungguh tiada tara. Bahkan di saat ku gundah, di dalam kecewa, Kau selalu ada di dalamku, beri sukacita. Sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanya kepadamu. Sungguh aku jatuh cinta,
di dalamku beri sukacita. Sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanya kepadamu. Sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanya kepadamu. Sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanya kepadamu. Sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanya kepadamu. Haleluya. Hari ini kita datang untuk memuji Dia, menyembah Dia dengan segenap hati dan jiwa kita. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanya kepadamu. Sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanya kepadamu. Sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanya kepadamu. Sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanya kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita persiapkan diri kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu. Seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api syurgawi. Bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Engkau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan syurgawi, menjadi terang kasih-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu. Seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api syurgawi. Bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Engkau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan syurgawi, menjadi terang kasih-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu.
dari emas, lebih dari permata. Kau buatku berharga di matamu, Yesus, agung dan mulia. Panggilan surgawi menjadi terang kasih-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata. Kau buatku berharga di matamu, Yesus, agung dan mulia. Panggilan surgawi menjadi terang kasih-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan karena kita dapat bersama-sama lagi belajar firman Tuhan pada hari ini sebagai makanan rohani kita sebagai umat-umat Tuhan. Sebelum saya kongsikan firman Tuhan hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa, dan saya pimpin kita dalam suara kedengaran. Bapa di surga, kami bersyukur kemurahan berkat-Mu, pimpinan, pemeliharaan-Mu buat hidup kami sepanjang beberapa hari yang sudah berlalu. Sampai pada hari ini kami boleh bertemu bersama-sama lagi secara online untuk belajar kebenaran firman Tuhan sebagai makanan dan pengajaran kekuatan bagi iman kami sebagai umat-umat-Mu di tempat ini. Saya berdoa supaya firman Tuhan yang kami pelajari pada pagi hari ini menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami sekalian sebagai umat-umat-Mu di tempat ini. Saya berdoa supaya seluruh jemaat-Mu yang bersama-sama dalam mendengarkan firman Tuhan hari ini, Tuhan beri kami hikmat dan kekuatan, dan urapi kami, pakai kami sebagai alat di tangan Tuhan, terkhusus untuk hamba-Mu yang akan mengungsikan firman ini. Tuhan beri hikmat, kekuatan, kebijaksanaan sehingga dapat menyampaikan firman Tuhan dengan penuh keyakinan, dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan di tengah-tengah kami lewat firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi buat seluruh jemaat yang diberkati, yang diurapi oleh Tuhan. Kita langsung saja pada pagi hari ini melihat firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Sekali lagi di dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan seperti berikut. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bahagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu.
Ayat 5, yaitu kamu yang terpelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh jemaat sekalian jemaat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya mengusikan satu tema sebagai dasar pembelajaran firman Tuhan kita bersama-sama pada hari ini, yaitu hidup yang penuh pengharapan atau hidup yang penuh harapan. Saudara, kita sebagai orang-orang percaya, hidup kita ini sebenarnya ada pengharapan, dan pengharapan kita adalah Tuhan Yesus. Melalui kebenaran firman Tuhan dan melalui iman kita, maka kita ada pengharapan yang pasti di dalam Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, kalau kita perhatikan kembali dalam pembacaan kita pada hari ini, di dalam ayat yang ketiga khususnya, kepada suatu hidup yang penuh harapan. Nah, sebenarnya saudara, ungkapan ini berada dalam bentuk kata sifat. Dan sememangnya sepanjang surat Petrus ini, sama ada surat Petrus yang pertama dan kedua ini, hidup adalah penekanan yang berulang kali dalam surat ini, khususnya dalam surat Petrus yang pertama ini. Seperti mana di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dan 23, dan pasal yang kedua ayat 4 dan 5 dan 24, dan pasal yang keempat ayat 5 dan 6. Artinya saudara, perkataan hidup ini adalah sesuatu ataupun hal yang ditekankan oleh Petrus berulang-ulang kali kepada orang-orang percaya yang berada di perantauan. Sebab kalau kita lihat awal daripada teks ini, maka surat ini disampaikan kepada orang-orang percaya yang tersebar karena penganiayaan suatu ketika dahulu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang dua bahagian ataupun dua pertanyaan yang saya akan kongsikan bersama-sama kepada kita pada pagi hari ini. Tetapi sebelum itu, kita sebagai orang percaya perlu menyadari dan perlu yakin bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah sumber pengharapan hidup orang percaya. Amin. Dia adalah sumber pengharapan kita. Itulah sebabnya kita menaruh harapan kepada Dia, sebab Dia adalah sumber pengharapan kita dari segala apa yang kita perlukan. Sumber pengharapan kita, sumber pertolongan kita, sumber kekuatan kita adalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Nah, jika demikian saudara, jika Yesus adalah sumber dari pengharapan kita atau dari segala apa yang kita inginkan dan perlukan dalam hidup ini, maka Tuhan Yesus Kristus adalah jaminan yang pasti akan pengharapan hidup orang percaya. Amin. Nah, kalau kita menyadari bahwa Yesus itu adalah sumber, maka di dalam jaminan, di dalam pengharapan ini, maka ada jaminan yang pasti akan pengharapan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi ada jaminan yang pasti oleh pengharapan kita di dalam Kristus. Karena pengharapan hidup orang percaya adalah sesuatu yang pasti. Bila kita meyakini bahwa Yesus adalah sumber, maka Dia memberi jaminan bagi saya dan saudara tentang pengharapan yang pasti. Tuhan Yesus Kristus memberikan pengharapan kepada hidup orang percaya, kepada saya dan saudara berdasarkan rahmat-Nya yang besar. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga ini. Jadi Tuhan Yesus berikan pengharapan itu kepada saya dan saudara berdasarkan rahmat-Nya, kasih kurnia atau kasih karunia-Nya kepada orang-orang percaya. Maksudnya saudara, semua berkat yang kita terima adalah karena rahmat-Nya yang besar dan bukan karena jasa kebaikan
manusia sesama, terutamanya berkat pembaharuan hidup atau kelahiran baru. Jadi pembaharuan hidup itu terjadi oleh karena rahmat-Nya, dan hidup yang kekal itu, kelahiran baru itu merupakan pekerjaan karya Allah melalui Yesus Kristus di kayu salib. Nah, ada dua yang kita ingin pelajari pada pagi hari ini, saudara. Ada dua bahagian atau pertanyaan. Yang pertama, apakah sebenarnya isi kandungan dari pengharapan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada orang percaya? Ini pertanyaan yang pertama yang saya ajukan kepada kita semua, dan marilah kita meneliti beberapa ayat berdasarkan pembacaan kita sebentar tadi. Nah, apakah sebenarnya isi kandungan dari pengharapan, ataupun apa isi pengharapan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada saya dan saudara sebagai orang percaya? Nah, yang pertama, saudara, dalam ayat yang ketiga, isi kandungan dari pengharapan yang diberikan oleh Yesus kepada saya dan saudara adalah pengharapan akan hidup yang kekal. Amin. Jadi kita tidak usah takut sekalipun kita dipanggil Tuhan, karena ada kehidupan yang kekal secara jiwa dan secara roh yang Tuhan berikan. Dan inilah sebenarnya isi kandungan daripada pengharapan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada saya dan saudara, yaitu hidup atau pengharapan akan hidup yang kekal. Yang kedua, saudara, dalam ayat yang keempat, pengharapan akan tempat kekal bagi orang-orang percaya, yaitu surga. Jadi inilah pengharapan kita sebagai orang-orang percaya. Ada tempat yang kekal yang Tuhan Yesus sediakan bagi saya dan saudara sebagai orang-orang percaya. Dan inilah pengharapan, inilah isi pengharapan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada saya dan saudara. Yang ketiga, pengharapan akan pemeliharaan hidup orang percaya. Jadi ada pengharapan bagi saya dan saudara tentang atau akan pemeliharaan Allah. Dan pemeliharaan Allah itu sempurna bagi saya dan saudara sebagai orang-orang yang terpelihara di dalam kasih karunia dan kebaikan-Nya. Yang keempat, saudara, isi kandungan dari pengharapan yang diberikan oleh Yesus kepada saya dan saudara adalah pengharapan akan keselamatan. Pengharapan akan keselamatan dalam ayat yang kelima. Dan saudara boleh lanjutkan itu dalam pembacaan. Ada keselamatan yang kekal, ada keselamatan yang pasti. Dan inilah pengharapan yang diberikan oleh Tuhan kepada saya dan saudara. Dan yang kelima, yang dapat saya kongsikan kepada saudara sekalian pada pagi hari ini, pengharapan atau isi pengharapan yang kelima yang diberikan atau yang dimaksudkan oleh Yesus di sini adalah pengharapan akan sukacita. Dalam pembacaan kita tadi dikatakan bahwa sekalipun dan sungguh pun kita berduka cita sementara waktu ini karena berbagai-bagai pencobaan yang kita alami, tetapi akan ada sukacita yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, kepada saya dan saudara. Jadi ada pengharapan akan sukacita. Amin. Nah, saudara, pembaharuan hidup akan menghasilkan hidup yang penuh pengharapan akan keselamatan dan hidup yang kekal. Pokoknya di sini, saudara, kita perlu ada ataupun kita memulakan hidup ini dengan suatu pembaharuan. Sebab dikatakan di sini pembaharuan hidup itu akan menghasilkan hidup yang penuh pengharapan. Jadi pertama di sini yang harus kita buat adalah pembaharuan hidup kita sebagai orang-orang percaya, supaya kita boleh mengalami pengharapan dan menikmati pengharapan yang Yesus kerjakan bagi saya dan saudara. Kita perlu memahami bahwa pengharapan yang Tuhan Yesus Kristus berikan merupakan hak istimewa bagi saya dan saudara sebagai orang percaya. Ini adalah hak istimewa saya dan saudara, yaitu pengharapan. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati adalah dasar dari pengharapan hidup orang percaya. Amin. Itu sebabnya dalam satu tahun kita merayakan Paskah ataupun hari memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Sebab kebangkitan Yesus Kristus adalah
dasar pengharapan hidup orang percaya, orang Kristen saya dan saudara. Pengharapan yang Tuhan Yesus Kristus berikan adalah suatu kebahagiaan yang harus dialami oleh semua orang percaya. Jadi ini sesuatu hal yang kiranya kita boleh mengalaminya sepanjang hidup kita. Nah, pertanyaan yang kedua saudara, bahagian firman Tuhan yang kedua yang saya kongsikan kepada kita sekalian pada pagi hari ini, yaitu mengapakah pengharapan hidup orang percaya itu suatu yang pasti. Jadi kenapa pengharapan kita itu dikatakan sesuatu yang pasti? Jadi inilah yang kita akan atau saya akan kongsikan secara singkat poin demi poin pada pagi hari ini. Nah, mengapakah pengharapan atau mengapa pengharapan hidup orang percaya itu sesuatu yang pasti? Bukannya seperti pengharapan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Pengharapan mereka itu dikatakan seperti sampah yang diombang-ambingkan oleh ombak dan tidak tahu kemana ia pergi. Tetapi pengharapan kita adalah sesuatu yang pasti. Yang pertama saudara, mengapa pengharapan hidup orang percaya, saya dan saudara, itu sesuatu yang pasti? Nah, yang pertama dalam ayat yang keempat saudara boleh rujuk itu dalam pembacaan, karena pengharapan hidup orang percaya tidak dapat binasa. Amin. Jadi pengharapan kita ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan tidak dapat binasa. Sungguh pun mungkin dunia berusaha membinasakannya, tetapi ia tetap ada. Ia tetap sesuatu yang pasti karena ini berasal daripada suatu pribadi yang telah hidup dari antara orang mati. Jadi pengharapan hidup orang percaya itu tidak dapat binasa. Itulah sebabnya pengharapan saya dan saudara ini sebagai orang Kristen sesuatu yang pasti yang kita akan alami, bahkan sedang kita alami. Nah, ini maksudnya bersifat tidak binasa atau aman, damai, dan tentram. Yang kedua saudara, mengapa pengharapan saya dan saudara sebagai orang Kristen itu sesuatu yang pasti? Yang kedua dalam ayat ke-4b, saudara boleh rujuk itu, karena pengharapan orang percaya tidak dapat dicemarkan atau cemar. Ini sebenarnya bersifat tidak cemar ataupun tidak menjadi usang. Pastilah ada kata-kata yang lebih jelas, tetapi kita memahami pengharapan orang percaya ini kenapa sesuatu yang pasti, karena ia tidak dapat dicemari kecuali dosa yang mencemarilah. Begitu Nah, itulah sebabnya pengharapan saya dan saudara itu sebagai orang Kristen sesuatu yang pasti, karena pengharapan kita yang tadi pertama itu tidak binasa, yang kedua ini tidak dapat dicemari atau cemar. Yang ketiga saudara, kenapa pengharapan kita ini sesuatu yang pasti? Karena pengharapan hidup orang percaya tidak dapat layu. Masih dalam ayat 4b, saudara boleh baca itu, tidak dapat layu. Dan sebenarnya ini bersifat kekal atau tidak ada batasan waktu atas kepemilikan. Jadi ini milik kita seumur hidup kita. Bahkan di surga nanti pun, bahkan surga ini merupakan pengharapan yang pasti, suatu isi kandungan daripada pengharapan yang Yesus berikan. Jadi pengharapan hidup orang percaya itu tidak dapat layu. Ia bersifat kekal atau tidak ada batasan, tidak ada batas waktunya atas kepemilikan kita. Maksudnya kita tetap memilikinya seumur hidup kita. Yang keempat saudara, kenapa itu sesuatu yang pasti? Pengharapan orang percaya itu sesuatu yang pasti karena dalam ayat 4c, pengharapan hidup orang percaya tersimpan di surga. Jadi maksudnya begini, pada waktu kita ke surga, maka sebenarnya itulah harapan daripada firman Tuhan supaya kita semua orang-orang percaya mau ke surga. Dan pengharapan kita itu sebenarnya tersimpan di surga. Itulah sebabnya pengharapan kita itu sesuatu yang pasti, karena pengharapan saya dan saudara sebagai orang percaya
telah pun tersedia atau tersimpan di surga, dalam ayat 4c. Saudara boleh baca itu. Nah, surga adalah warisan hidup orang percaya yang tidak diragukan lagi akan diterima oleh semua orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi itu adalah sesuatu warisan bagi orang-orang percaya. Siapapun orang percaya boleh menerima warisan ini, yaitu surga, atau kita akan ditempatkan di sana suatu kelak nanti. Dalam Roma 8 ayat 17e, dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris kerajaan surga. Jadi jika kita orang percaya, saudara, kita adalah ahli waris kerajaan surga. Nah, pengharapan hidup orang percaya adalah pengharapan yang sangat mulia karena tidak fana, tidak ternoda atau cemar, dan tidak akan pernah lenyap. Jadi ini pengharapan saya dan saudara. Kesimpulan renungan firman Tuhan hari ini, saudara, ada 3 poin yang saya ingin kongsikan di sini sebagai kesimpulan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, saudara, setiap orang yang belum bertobat adalah makhluk yang hidup tanpa harapan. Amin. Kita setuju dengan ini? Sekali lagi saya ulang, setiap orang yang belum bertobat adalah makhluk yang hidupnya tanpa harapan. Jadi makanya di sini kita perlu ada pertobatan supaya kita boleh mengalami pengharapan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini. Yang kedua, pengharapan hidup orang percaya yang benar adalah kelahiran kembali oleh Roh Allah atau oleh Roh Kudus. Jadi kita perlu dilahirkan kembali, saudara. Untuk saya dan saudara boleh, atau Indonesia bilang bisa mengalami pengharapan, maka saya dan saudara harus dilahirkan kembali. Dan kelahiran baru ini sebenarnya hanya terjadi apabila ada pertobatan. Oke. Yang ketiga, saudara, dan yang terakhir, pengharapan hidup orang percaya memiliki keunggulan, yaitu pengharapan hidup yang kekal. Pengharapan kita ini sesuatu yang kekal. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini yang saya dapat kongsikan kepada saudara sekalian. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat membawa kita kepada suatu tahap kehidupan yang semakin menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi siapapun untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, dan saya pimpin dalam suara kedengaran. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh belajar bersama-sama firman Tuhan sebagai makanan rohani dan kekuatan iman kami. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat dan bagian hidup kami sebagai orang-orang percaya, supaya hidup kami semakin berkenaan dan menjadi berkat, supaya kami boleh mengalami pengharapan demi pengharapan yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Kiranya firman ini akan membawa kami kepada suatu tahap hidup di mana kami senantiasa memiliki kelahiran baru, akan ada pertobatan yang sungguh-sungguh supaya kami boleh menikmati pengharapan yang Tuhan Yesus sediakan untuk kami sebagai orang-orang percaya. Berkati seluruh jemaat-Mu yang telah pun mendengarkan firman ini, kiranya kami diteguhkan, iman kami disempurnakan, dan hidup kami semakin berkenan dan matang, dewasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima firman Tuhan hari ini sebagai makanan rohani dan kebenaran yang akan memerdekakan hidup kami, sehingga kami menjadi berkat dan hidup kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk perhatian seluruh jemaat Tuhan, sehingga kita boleh ketemu lagi pada ibadah kita akan datang. Tuhan memberkati dan selamat hari Minggu.
Shalom jemaat SIB Kasakatan. Untuk mengakhiri ibadah online kita pada pagi ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Tuhan, kami bersyukur, kami terima kasih di atas pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan di dalam acara ibadah online kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Begitu juga hamba Tuhan yang telah memimpin kami di dalam puji-pujian pada pagi ini Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memberkati semua anak-anak Tuhan yang telah mengikuti ibadah pada pagi ini. Bapa, kami memohon pimpinan dan penyertaan-Mu seterusnya di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau Tuhan terus memberikan kami hati ketabahan untuk kami menghadapi hari-hari mendatang. Dan kami percaya Tuhan, semua apa yang kami dapat kongsikan bersama pada pagi ini akan menjadi berkat untuk kami sama-sama gunakan di dalam kehidupan rohani dan jasmani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kiranya Engkau terus memberkati jemaat SIB Kasakatan dengan penuh kelimpahan lingkup dan perlindungannya Tuhan di dalam mendepani pandemik COVID-19 ini. Biarlah kami sentiasa dilindungi dan diberkati, dipimpin oleh Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah kami dapat meninggikan, memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami seterusnya di dalam tangan-Mu Tuhan, dan sehingga untuk ibadah kami yang seterusnya pada minggu depan kami serahkan kehidupan kami seterusnya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Terima kasih, puji Tuhan.